Teman-teman, di sini aku akan jelasin mengenai directed acyclic graph ya. Ini adalah konsep computer science sebenarnya, tapi banyak digunakan di dunia big data, terutama tools-tools kayak Airflow, Spark, Apache Flink dan yang lain-lain. Mostly itu akan menggunakan graph ya. Jadi dia akan interconnected satu sama lain. Kalau misalnya teman-teman yang di computer science pasti udah sering lah dengar itu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita ngomongin workflow, berarti ada proses dan itu ada koordinasi dari satu titik ke titik yang lain ya. Jadi perlu adanya orkestrator. Nah, di sini misalnya kalian punya data ya dari Oracle, masukin ke S3, terus dia nge-training modelnya pakai Talent, Databricks dan masuk ke Snowflake ya. Which is mungkin kalian bisa ganti dengan data warehouse yang lain dan akhirnya dikonsum dari Tableau, Visualization, Databricks dan yang lain-lain ya. Nah sekarang kalau kalian misalnya lihat apa sih DAG itu gitu ya. DAG itu ya tadi aku udah bilang directed acyclic graph. Jadi dia adalah interconnection antara node, ini node ya A, B, C, D, E, F itu node ya kan, dia dikonekkan dengan arrow ya, artinya ini bisa banyak ya, misalnya dari A dia bisa connect ke B, artinya mungkin kalau misalnya dengan saya Gojek gitu ya, dia bisa jalan dari A ke B tapi nggak dari B ke A ya, tapi dia bisa jalur A B C D E dan nggak balik, artinya nggak ada cycle ya. Kalau misalnya yang seperti ini ada cycle ya. Jadi masuk ke sini, balik lagi ke sini gitu. Nah itu nggak model data flow ya. Kita lihat di sini Spark itu juga menggunakan hal yang sama. Misalnya ini kan where each node within DAG bisa jadi single or multiple. Jadi dia itu kode Spark kalian mau Python mau Scala itu akan dikompil jadi DAG dulu, baru DAG-nya itu yang akan dischedule-kan di masing-masing cluster itu ya. Jadi dia dibagi dulu jadi DAG, baru nanti dibagi jadi stage dan itu akan dimasukin ke dalam ke dalam cluster kalian. Flink juga merupakan hal sama ya, karena dia data flow continuously moving, karena ini untuk streaming dia bakalan jalan dari sini masuk ke sini dan bisa kayak gini. Tapi kalian lihat ini nggak ada cycle ya, dia dari sini terus maju terus pantang mundur gitu kan ke upstream atau downstreamnya gitu. Nah DAG itu juga dipakai di Airflow ya. Untuk yang tadi kalian udah lihat dia ini DAG yang very simple ya. Jadi dia mostly dari sini sana terus ke kanan terus, atau karena biasanya ya dari ke kanan ya. Jadi dia nggak balik lagi, itu nggak muter gitu ya. Flink juga melakukan hal yang sama, Apache Test ya kan. Terus data lineage kalau data governance kalian tahu, dan ini ada juga untuk nih misalnya kayak untuk data governance, misalnya kalian mau lihat oh ini tabel ini dari mana aja sih, ini perlu banget untuk enterprise ya, dan kalian tahu mana data yang memang valid dan juga flow-nya seperti apa. Mungkin kalian bisa cut off kalau misalnya flow-nya udah kepanjangan supaya nggak bikin pusing juga ya. Dan kalau terlalu banyak flow ya kemungkinan errornya bakalan banyak. Nah kalian juga bisa belajar ya tentang computer science itu mengenai graph. Ini ada buku bagus dari tim Olimpiade Komputer ya. Kalian bisa cobain dan ada latihannya yang bisa kalian pakai di sini ya. Jadi setelahnya kalian punya algoritma graph gitu ya, kalian bisa ngerjain dan coba-coba. Oke, jadi ingat kembali kepada fundamental. Itu semuanya balik lagi ke fundamental computer science. Jadi itu akan dipakai walaupun itu di big data dan tools yang lain. Ya, don't forget about fundamental. Thank you.